Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Pratama, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Peserta Teori Komunikasi tahun 2022. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang naratif, Frankfurt School, dan Cultural Studies. Naratif. Teori naratif menggemukan keyakinan bahwa manusia adalah seseorang pencerita dan bahwa pertimbangan akal ini, emosi, dan estetika menjadi dasar keyakinan dan perilaku kita. Akar pemikiran Fisher berupaya menggambarkan dan menjelaskan komunikasi sebagai naratif terkait dengan bagaimana orang-orang membangun realitas dengan bercerita atau storytelling. Paradigma naratif menggemukakan keyakinan bahwa manusia adalah seseorang pencerita dan bahwa pertimbangan akal ini, emosi, dan estetika menjadi dasar keyakinan dan perilaku kita. Manusia lebih mudah terbujuk oleh sebuah cerita yang bagus daripada argumen yang baik. Paradigma naratif mengkonsepkan bahwa manusia adalah pencerita dan manusia mengalami kehidupan dalam suatu bentuk narasi. Logika narasi, logika dari pemikiran yang luas, menyatakan bahwa orang menilai kredibilitas pembicara melalui apakah ceritanya runtut, mempunyai koherensi, dan terdengar benar, mempunyai ketepatan. Paradigma naratif memungkinkan sebuah penilaian demokratis terhadap pembicara karena tidak ada seorang pun yang harus dilatih secara khusus agar mampu menarik kesimpulan berdasarkan konsep koherensi dan kebenaran. Asumsi paradigma naratif. Yang pertama adalah manusia pada dasarnya adalah makhluk pencerita. Dan yang kedua, keputusan mengenai harga diri dari sebuah cerita didasarkan pada pertimbangan yang sehat. Yang ketiga adalah pertimbangan yang sehat ditentukan oleh sejarah, biografi, budaya, dan karakter. Dan yang keempat adalah rasionalitas didasarkan pada penilaian orang mengenai konsistensi dan kebenaran sebuah cerita. Dan yang terakhir, kelima adalah kita mengalami dunia sebagai dunia yang diisi dengan cerita dan kita harus memilih dari cerita yang ada. Oke, selanjutnya adalah konsep kunci dalam pendekatan naratif. Beberapa konsep kunci yang membentuk inti dari kerangka pendekatan naratif yaitu yang pertama, narasi adalah deskripsi verbal atau nonverbal apapun dengan urutan kejadian yang oleh para pendengar diberi makna. Dan yang kedua ada rasionalitas naratif, adalah standar untuk menilai cerita mana yang dipercayai dan mana yang diabaikan. Dan yang ketiga adalah koherensi. Koherensi adalah konsistensi internal dari sebuah naratif. 3 tipe konsistensi dalam koherensi, yaitu yang pertama koherensi struktural, berpijak pada tingkatan di mana elemen-elemen dari sebuah cerita mengalir dengan lancar. Kedua, koherensi material, merujuk pada tingkat kongruensi antara satu cerita dengan cerita lainnya, yang sepertinya berkaitan dengan cerita tersebut. Dan yang terakhir adalah koherensi karakterologis, merujuk pada dapat dipercaya karakter-karakter dalam sebuah cerita. Yang keempat ada kebenaran, adalah reliabilitas dari sebuah cerita. Kelima, logika dengan pertimbangan yang sehat adalah seperangkat nilai untuk menerima suatu cerita sebagai benar dan berharga untuk diterima. Memberikan suatu metode untuk menikai kebenaran. Hal ini berarti bahwa pertimbangan yang sehat manapun setara dengan yang lainnya. Ini berarti bahwa apapun yang mendorong orang untuk percaya sebuah naratif
tergantung pada nilai atau konsepsi yang baik. Frankfurt School. Sekolah Frankfurt School merupakan sekolah mazhab pemikiran neo-Marxis. Namun sekolah ini pada akhirnya dinilai menyimpang dari Marxisme ortodoks karena merevisi berbagai pandangan Marx mengenai ide dan rasionalitas manusia, yang pada pangkalnya berpengaruh terhadap pandangan mereka atas kritik moral masyarakat. Pada tahun 1923, Institut Penelitian Sosial didirikan di Frankfurt, Jerman. Sejumlah sarjana dikaitkan dengan institut termasuk Max Horkheimer yang menjadi direktur institut pada tahun 1930. Herbert, Marcus, Theodor, W. Adorno, Erich Fromm, dan Walter Benjamin, kumpulan cendekiawan ini segera dikenal sebagai Mazhab Frankfurt dan komitmen intelektual. Mereka dikenal sebagai teori kritis dalam bentuk huruf besar. Dalam meringkas fokus Mazhab Frankfurt, Huspeck pada tahun 1997 mencatat sekolah itu sendiri paling baik dianggap sebagai kumpulan cendekiawan yang longgar, seringkali tidak setuju satu sama lain, tetapi semua tetap berkomitmen pada analisis kritis keadaan masyarakat saat ini serta pengembangan alternatif normatif yang memungkinkan manusia mengatasi situasi tidak bahagia mereka melalui pemikiran dan tindakan kritis. Mazhab Frankfurt jelas tumbuh dari ideologi Marxis dalam penekanannya pada kritik. Namun, teori kritis Mazhab Frankfurt dalam beberapa hal berangkat dari Marxisme ortodoks. Pada periode waktu itu, yang paling penting, para cendekiawan sekolah Frankfurt tidak menganut karakteristik teori materialis dari Marx di tahun-tahun terakhirnya. Dengan demikian, mazhab Frankfurt tidak mengikuti mazhab Marxisme ilmiah yang mencoba menggunakan metode penelitian positif untuk menemukan hukum yang melaluinya. Substruktur ekonomi terkait dengan suprastruktur kultural dan psikologis. Cultural Studies merupakan suatu teori yang dibangun oleh pemikir yang memandang produksi pengetahuan teoritis sebagai praktik politik. Cultural Studies bukan sebuah perbincangan suatu mazhab atau keilmuan tertentu. Ia interdisipliner, multidisipliner, bahkan postdisipliner. Atau kajian budaya, area intelektual multifaset yang mengeksplorasi keterkaitan ideologis antara media, politik, ekonomi, dan praktik individu dalam suatu sistem budaya. Kajian budaya berusaha untuk berpikir tentang media massa, tidak dalam kaitannya dengan masalah teresolasi ini atau itu, kekerasan, pornografi anak-anak, atau institusi politik, ekonomi, dan keluarga, atau praktik produksi film, percakapan, periklanan, tetapi sebagai elemen dalam ungkapan Raymond Williams dalam seluruh cara hidup masyarakat. Dalam pandangan ini merupakan kesatuan yang kompleks, terdiferensi, kontraktif, dan saling berinteraksi. Mereka dijalin ke seluruh, dipegang dalam kesatuan yang kompleks ini oleh budaya, oleh produksi dan produksi sistem simbol dan pesan. Rasser, ahli teori studi budaya, berpendapat bahwa minoritas dominan dapat membentuk praktik budaya
melalui kontrol ekonomi dan politik. Media dan bahwa pembentukan praktik budaya ini sebagian besar tersembunyi dari publik, seperti yang dijelaskan oleh Corcoran. Sebuah tatanan sosial tertentu dipertahankan melalui kemampuan minoritas dominan untuk membentuk makna publik yang kemudian dinaturalisasi di seluruh kesadaran massa. Artinya, ada ideologi yang diproduksi dan direproduksi melalui struktur dan praktik budaya. Ideologi itu sebagian besar adalah ideologi yang melayani kekuatan politik yang dominan. Namun, kontrol ideologis ini biasanya hegemonik dan konsensual. Artinya, orang-orang yang dikendalikan oleh ideologi tersebut adalah partisipan aktif dalam proses kontrol tersebut. Memang, para ahli teori budaya berpendapat bahwa pengaruh struktur ideologis melibatkan kejenuhan seluruh proses kehidupan. Sedemikian rupa sehingga tekanan dan batasan dari apa yang pada akhirnya dapat dilihat sebagai sistem ekonomi, politik, dan budaya tertentu. Tampaknya kebanyakan dari kita tekanan pengalaman sederhana dan akal sehat. Bahkan, dalam studi budaya, keragaman yang luas ditemukan dalam pendekatan khusus yang diambil oleh para peneliti. Sebagai contoh, Grossberg mengidentifikasi 10 posisi berbeda dalam studi budaya, dibagi menjadi 3 kategori yang lebih luas. Pendekatan klasik dalam teori budaya berfokus pada hubungan antara teks budaya dan produsen, dan sebagian besar mengasumsikan pengaruh teks-teks ini pada penonton. Pendekatan-pendekatan ini dapat dilihat sebagai bagian dari pembedaan deterministik Marxis yang terlambat antara substruktur dan suprastruktur. Pendekatan hermeneutik mempertimbangkan cara kompleks di mana teks budaya membentuk dan mengubah praktik budaya sehari-hari. Pendekatan studi budaya ini lebih banyak mengambil dari ide-ide Marxis awal mengenai sifat individu yang terletak. Akhirnya, pendekatan diskursif berkonsentrasi pada sifat teks budaya yang terlalu ditentukan dan dikontekstualisasikan. Artinya, para sarjana dalam kerangka ini mengeksplorasi cara-cara di mana teks-teks budaya dimasukkan ke dalam jaringan teks-teks lain dan praktik-praktik budaya. Oke, itulah penjelasan tentang naratif, Frankfurt School, dan Cultural Studies. Terima kasih. Wassalamualaikum.